Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Salsabila Rahmadina. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Saya dengan NIM 43030220001. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mereview sebuah jurnal. Tugas untuk mereview sebuah jurnal ini dari mata kuliah Sistem Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Novi Purnia Putri. Baik, di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat. Baik, yang pertama mengenai abstraknya di sini, ilmu ekonomi syariah masih memiliki persoalan mengenai keberagaman cara pandang terhadap keilmuan untuk disepakati di dalam sebuah konsep ideal. Ilmu ekonomi syariah ini memiliki cabang perspektif. Yang pertama ada cabang ontologi, yang kedua ada cabang epistemologi, dan yang ketiga ada cabang aksiologi. Baik, yang selanjutnya, manusia pasti melakukan kegiatan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam kebutuhan manusia, dari kebutuhan pokok maupun kebutuhan tersier ataupun sekunder. Pada aspek lain, manusia juga memerlukan sumber daya yang dimiliki untuk memproduksi suatu barang atau jasa tertentu yang kemudian akan dikonsumsi oleh individu lain. Di dalam prakteknya, bagi masyarakat beragama, kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan keagamaan. Ketika menjalani keagamaan, maka di dalamnya sering kali juga didapatkan kegiatan perekonomian. Semisal, dalam pembangunan masjid dibutuhkan berbagai sumber daya dana, bahan, bangunan, tenaga, manusia, dan lain sebagainya. Proses pembangunan masjid ini kemudian berjalan dengan kegiatan perekonomian melalui kegiatan pertukaran. Pertukaran di sini yang dilakukan adalah pertukaran antara produsen bahan bangunan dengan sejumlah dana yang dikumpulkan oleh panitia pembangunan. Pertukaran yang lain juga dapat berupa jasa tenaga manusia dengan dana pembangunan tersebut pula, dan seterusnya. Maka dari itu, pada prinsip kegiatan ekonomi merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa dari ketiga kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis ilmu ekonomi syariah yang menggunakan pendekatan ontologis. Ilmu ontologis di dalam ilmu filsafat memiliki makna tentang pengkajian yang ada atau realita sejati. Ilmu ekonomi syariah di dalam perspektif ontologis merupakan suatu objek yang memiliki dua ruang lingkup pembahasan. Yang pertama, disiplin ilmu ekonomi murni dan disiplin ilmu fikih muamalah. Ilmu ekonomi syariah dan operasionalnya selalu bersumber dari kedua disiplin yang disebutkan, meskipun di dalam implementasinya terjadi persoalan dalam memadukan dua disiplin tersebut. Pemikiran di dalam ilmu ekonomi sekuler secara umum merupakan hasil buah pikiran manusia, dan sementara ilmu ekonomi fikih muamalah itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan sumber dari dua disiplin ini berdampak pada penilaian dan mengatasi permasalahan yang ada. Contohnya, ilmu ekonomi sekuler dapat melihat kebenaran dari dua sistem, yaitu kapitalis ataupun sosialis. Selama kedua sistem tersebut dapat memberikan kepuasan hidup secara relatif yang ditunjukkan dengan terpenuhinya beragam kebutuhan, maka sistem ini, perspektif ilmu ekonomi sekuler, tidak memiliki permasalahan. Beda dengan ilmu ekonomi dalam sudut pandang fikih muamalah. Di dalam fikih muamalah tidak sepenuhnya memberikan persetujuan dari kedua sistem yang disebutkan. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa aspek kritis dari kedua sistem tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan aspek legal formal dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Adapun perbedaan dari ilmu ekonomi sekuler dengan fikih muamalah ialah penentuan dari teori kebenaran. Ilmu ekonomi memiliki tolak ukur kebenaran dan dari tiga teori dalam ilmu filsafat, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Secara koherensi, kebenaran diukur sesuai dengan teori yang ada yang mendahulunya. Kemudian, kebenaran ilmu ekonomi juga diukur dari kesesuaiannya dengan fenomena atau fakta yang ada. Sementara
Secara paradigma kebenaran ekonomi diukur dari sisi kegunaannya. Lain halnya dengan fikih muamalah yang memiliki standar kebenaran dengan ukuran kesesuaian terhadap wahyu. Kebenaran dari praktik ilmu ekonomi dalam perspektif fikih muamalah selalu disesuaikan dengan tidak adanya larangan dalam wahyu. Maka dari itu, perpaduan antara ilmu ekonomi dengan fikih muamalah masih menjadi kajian yang tidak mudah untuk diselesaikan karena adanya dua perbedaan mendasar, yaitu dari sisi sumber ilmu dan dalam perspektif penilaian dari teori kebenaran. Selanjutnya ada ilmu ekonomi syariah di dalam perspektif epistemologi. Epistemologi di dalam ilmu ekonomi syariah ialah penekanan pada bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan yang meliputi dasar, asal-usul, sifat, serta asumsi dari ilmu ekonomi syariah itu sendiri. Dengan analisis epistemologi ini, kajian terhadap ilmu ekonomi syariah dapat difokuskan kepada penekanan atau fokus hal tertentu yang sekiranya dipandang wajar untuk diterima ataupun perlu untuk ditolak. Secara epistemologi, ilmu ekonomi merupakan hasil pengamatan empirisme dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat yang kemudian diabstrakkan ke dalam sebuah teori. Pada tahapan abstraksi ini, ini mengkuantifikasi dari tiga kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Pengamatan terhadap ketiga persoalan ini memunculkan pola-pola tertentu yang kemudian diabstrakkan menjadi suatu model untuk menganalisis permasalahan ekonomi yang ada. Salah satu contoh ialah teori ekonomi. Teori ekonomi adalah teori permintaan. Di dalam teori permintaan ini ditemukan sebuah fakta empiris bahwa terdapat hubungan antara tingkat harga dengan jumlah akumulatif dari permintaan barang ataupun jasa, dengan asumsi ceteris paribus variabel yang mempengaruhi jumlah permintaan lainnya dianggap tetap. Maka ketika harga relatif naik, maka jumlah permintaan relatif terhadap barang atau jasa tersebut akan mengalami penurunan. Kondisi sebaliknya terjadi penambahan permintaan barang atau jasa jika harga dan jasa tersebut mengalami penurunan. Lain halnya dengan fikih muamalah. Fikih muamalah ini sumber ilmu diperoleh dari eksplorasi terhadap Al-Quran dan Sunnah melalui ijtihad dari fuqah dan ushul fikih. Menggunakan kaidah ushuliyah, mereka mendesain sebuah kaidah yang harus dipraktikkan di dalam kehidupan ekonomi masyarakat muslim. Di dalam kaidah tersebut dapat diuraikan dalam suatu metode yang disebut dengan double movement. Metodologi kaidah yang pertama yang dilakukan secara deduktif. Metodologi yang kedua ini dilakukan secara induktif. Kajian ekonomi syariah diawali dengan melihat realita yang ada di lapangan. Selanjutnya dirujuk pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dengan kalimat yang lain, pendekatan secara induktif ini adalah pengamatan terhadap fenomena ekonomi yang ada di lapangan untuk kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil yang relevan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jika dianalisis, metode deduktif dan induktif ini memiliki substansi yang sama, yaitu keduanya dikaitkan atau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Misalnya ini, mengenai pemaknaan bunga bank di dalam sistem keuangan modern. Pemaknaan bunga bank di dalam sistem keuangan modern ini dikaitkan dengan ayat-ayat riba di dalam Al-Quran dan dapat dilihat secara induktif maupun deduktif. Secara deduktif, ayat-ayat riba ini mengandung pesan moral yang mencegah kezaliman dan transaksi ekonomi. Lalu ayat ini dijadikan pedoman di dalam mencegah transaksi ekonomi yang mengandung ketidakadilan atau penerapan bunga yang eksploitasinya misalnya. Sebaliknya, secara induktif, fakta tentang penerapan bunga bank saat ini dapat dianalisis unsur eksploitatifnya apakah mengandung unsur riba atau tidaknya. Mengaitkan bunga bank saat ini dengan ayat-ayat riba merupakan suatu metode induktif di dalam penerapan Al-Quran dan bersumber dari ilmu ekonomi syariah.
Selanjutnya ada ilmu ekonomi syariah di dalam perspektif aksiologis. Dalam sudut pandang aksiologis, ekonomi syariah ini dapat dilihat dari mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Implementasi ekonomi syariah tidak hanya didasarkan pada tujuan pragmatis dan pemenuhan kebutuhan saja, namun lebih itu ilmu ekonomi syariah merupakan perwujudan umat muslim di dalam menjalankan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, implementasinya ekonomi syariah selalu memperhatikan keharmonisan dan kelestarian alam. Ekonomi syariah tidak hanya selalu memperhatikan keharmonisan dan kelestarian alam. Ekonomi syariah juga mengajarkan kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia. Namun lebih dari itu kebahagiaan akhirat juga. Nilai-nilai ekonomi syariah ini didapatkan dari pendekatan aksiologis terangkum dalam output ekonomi syariah berupa keselamatan, kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Ekonomi syariah menolak segala bentuk eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan atau mafsadah atau penindasan. Hal ini merupakan antitesis dari prinsip masalah dalam kegiatan ekonomi syariah atau masalah suatu kondisi di mana seluruh umat manusia memperoleh kemuliaan dari aspek materi maupun non-materi. Kemuliaan ini seringkali bersifat relatif, maka dari itu kemaslahatan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang mana tidak didapatkan ketimbangan luar biasa di antara peningkatan kesejahteraan di antara individu ataupun sekelompok masyarakat lainnya. Tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah jika individu atau sekelompok tertentu hidup di dalam kesejahteraan yang berkecukupan rezeki, namun di sisi lain masih banyak individu atau kelompok dekatnya yang mengalami kelaparan ataupun kemiskinan. Jadi ilmu syariah ekonomi ini mengajarkan nilai-nilai semangat untuk mengupayakan rezeki seoptimal mungkin yang dibarengi dengan ajaran-ajaran sedekah atau infak di dalam mengimplementasikan hartanya untuk kemaslahatan umat. Di dalam konteks kemaslahatan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu min haitsu al-wujud dan min haitsul al-adam. Min haitsu al-wujud merupakan bentuk kegiatan ekonomi syariah yang dimuarakan dalam mencapai kemaslahatan, sementara maksud min haitsu al-adam adalah upaya dalam melakukan ekonomi syariah dalam mereduksi atau menghilangkan segala yang menghambat mengenai kemaslahatan itu sendiri. Di dalam pandangan ulama ushul, konsep masalah tidak diatur secara baku di dalam hukum syar'i terhadap pengakuannya ataupun pembatalannya. Berbagai pendapat mencoba menguraikan berbagai bentuk kemaslahatan dan kemanusiaan. Al-Ghazali menyebutkan ada 5 bentuk kemaslahatan. Yang pertama ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 5 bentuk kemaslahatan ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang jika mana tidak dipenuhi diantaranya, maka akan terjadi ketidakseimbangan sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat tidak tercapai sepenuhnya. Masalah sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari tujuan hidup yang hakiki, yaitu falah. Falah ialah kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam konteks kehidupan dunia, falah dapat diuraikan dalam 3 pengertian. Yang pertama, kelangsungan hidup. Yang kedua, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sementara arti falah di dalam konteks akhirat ialah kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan sistem ekonomi dari ontologis terlebih dahulu. Ilmu ekonomi syariah ini tidak lepas dari 2 disiplin. Yang pertama ekonomi murni dan fikih muamalah. Terdapat persoalan di dalam memadukan kedua disiplin tersebut mendapatkan konsep di mana ilmu ekonomi syariah yang ideal. Persoalan ini berupa adanya perbedaan di antara keduanya dari sisi sumber ilmu serta adanya perbedaan dalam teori kebenaran, yaitu di dalam mengukur standar dan kebenaran objeknya. Yang selanjutnya ada epistemologis. Di dalam ilmu ekonomi syariah didapat peroleh di dalam 2 cara, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi yaitu menelusuri sumber utama dari Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian diijtihadkan dengan kasus ekonomi syariah di lapangan.
sebaliknya metode induksi dengan mengamatkan terhadap kondisi ekonomi di lapangan untuk kemudian diijtihadkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir ada aksiologis. Ilmu ekonomi syariah ini menekankan pada manfaat yang diperoleh, yaitu mencapai kemaslahatan. Selanjutnya, bagaimana kemaslahatan itu selalu diarahkan untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.